Oke, disimak untuk materi kali ini, bekerja efektif dan efisien. Mari kita lihat. Yang pertama kita akan membahas tentang efisiensi. Nah, apa sih yang kita tahu tentang efisiensi itu? Nah, kita sudah mendengar tuh bagaimana efisiensi dan efektivitas kita dalam bekerja atau dalam menjalankan suatu usaha. Nah, di sini efisiensi sebuah hasil telah dicapai dan diwujudkan melalui perencanaan dan pengelolaan yang optimal dengan mengutamakan alat yang tepat, biaya yang rendah sesuai rencana, ataupun penekanan pada waktu penyelesaian yang lebih cepat. Nah, ini yang namanya efisiensi. Nah, jadi efisiensi ini bisa diterapkan di sekolah. Misalnya di sekolah itu di pelajaran. Nah, kalian dikasih waktu untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, selesaikanlah waktu yang telah diberikan. Nah, selesaikanlah tugas yang telah diberikan. Nah, waktunya kapan? Nah, waktunya relatif. Nah, dan kalian efisiensikan dengan apa misalkan, ataukah disuruh ke sekolahan, ataukah disuruh ke kemana, atau menjalankan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, untuk waktu yang lebih cepat bagaimana? Berarti kalian dikasih tugas, langsung dikerjakan. Kalian diberikan tugas untuk praktek, kalian laksanakan praktek itu. Untuk mencatat, laksanakan untuk mencatat apa aja yang telah diberikan. Nah, itu efisiensi dari waktu juga. Kemudian ada yang namanya aspek efisiensi. Apa aja sih aspek efisiensi itu? Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pencapaian target biaya yang dikeluarkan masih di bawah perencanaan. Jadi kita harus mengefisiensikan dulu nih biaya-biaya apa aja yang akan nanti kita keluarkan dalam suatu produksi atau suatu bisnis atau menjalankan suatu usaha. Nah, jangan sampai nanti kita mengeluarkan biaya yang besar mendapatkan hasil yang minim. Kalau bisa kita mendapatkan untung dalam menjalankan suatu usaha. Nah, makanya pencapaian target apa yang telah kalian buat, atau target apa yang sudah kalian rencanain untuk mencapai suatu tujuan yang kalian inginkan. Dan poin yang kedua, proses yang dipilihnya ini lebih terfokus. Jadi kalian fokus nih kepada pekerjaan kalian, kepada tugas kalian, kepada apa yang kalian mau buat. Nah, itu harus fokus di situ dulu. Kemudian penggunaan alatnya seperti apa, dengan cara apa diperhitungkannya, dengan baikkah atau dan dengan matang agar diperoleh hasil yang maksimal. Jadi perhitungan ini kita harus matang nih kita buat. Misalkan kalian di sini seorang multimedia, misalkan kalian sini bekerja profesi sebagai percetakan atau berperan sebagai marketing. Berarti target apa nih yang kalian marketing? Berarti mencari suatu nasabah atau mencari partner untuk join ke perusahaan kita. Kalian bekerja di percetakan, berarti kalian harus menservis atau memberikan pelayanan kepada pelanggan kalian agar tetap bertahan dan dia percaya kepada kalian bahwa kamu itu atau kalian itu bisa menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah diberikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian yang ketiga di sini adanya pencapaian target tunggal. Nah, dari aspek waktu yang lebih cepat dan target yang direncanakan untuk menghasilkan target penjualan yang sesuai dengan target yang diinginkan. Misalkan bulan lalu penjualan ini hanya 10% penghasil keuntungannya. Nah, untuk bulan depan kalau bisa lebih naik 5%. Tidak banyak, yang penting naik terus tiap bulannya terus meningkat. Nah, itu namanya kita udah mengefisiensikan dari waktu dan pekerjaan serta apa aja yang telah kita berikan kepada pekerjaan kita. Apakah kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ataukah kita bekerja dengan penuh semangat, ataukah kita bekerja dengan penuh loyalitas. Nah, itu nanti bagaimana dari sistem pekerjaan yang kalian miliki. Nah, kemudian kita masuk ke efektivitasnya. Dari efektivitas ini, pencapaian tujuan ataupun target dalam batas waktu yang sudah ditetapkan.
tanpa sama sekali memperdulikan biaya yang dikeluarkan. Jadi kalian sudah menetapkan apa yang mau kita buat, di hari apa, di waktu kapan, dan sampai kapan kita akan menyelesaikan pencapaian target tersebut. Tanpa kita memperdulikan berapa sih yang harus kita keluarkan, berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan untuk mencapai suatu tujuan ini. Nah, tapi kita pertama lagi-lagi kita harus memplanningkan apa sih nanti yang mau kita buat, apa sih nanti yang mau kita hasilkan, apa yang mau kita rancang, apa yang mau kita berikan kepada masyarakat, ataukah apa yang kita akan menjual atau bisa dinikmati oleh banyak masyarakat. Nah, itu harus kita planningkan dulu harus sebelum kita tergesa-gesa untuk memberikan suatu apa sih pelayanan pada orang, ataukah jasanya juga seperti apa. Nanti itu juga otomatis akan timbul dari diri kalian sendiri untuk membangun suatu jiwa pekerja efektif dan efisiensi. Kemudian di sini ada beberapa aspek untuk efektivitas mencapai tujuan secara optimal. Di sini yang pertama, kualitas yang baik, kualitas produksi, kualitas mesinnya, kualitas pekerjanya. Nah, ini harus lebih matang lagi. Kemudian aspek yang kedua, waktu yang tepat. Nah, yang tepat ini berarti menyelesaikan suatu pekerjaan tepat waktu dengan target sesuai dengan yang diharapkan, dengan pengerjaan dengan yang diinginkan seperti apa. Kemudian biaya yang optimal, cost. Berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk produksi tersebut? Berapa banyak biaya yang kita keluarkan, atau biaya apa aja yang telah kita berikan, atau biaya apa aja yang sudah kita buat membayar pekerja kita. Nah, ini harus dipertimbangkan. Jangan sampai kalian mengeluarkan biaya itu besar dari anggaran bahan-bahan atau dari penjualan yang kalian mau buat. Nah, jangan sampai kalian itu merugi. Kalau bisa kalian untung. Untungnya seperti apa? Makanya ada yang namanya pencatatannya dulu. Bagaimana kalian mencatat dari waktu, terusnya dari pekerjaan, dari bahan-bahannya, serta dari alat-alatnya. Itu harus diperhatikan dulu agar nanti di tengah perjalanan kita membuat suatu produksi tidak ada hambatan, baik itu dari pekerjanya ataukah itu dari mesinnya. Kemudian yang kelima, kita berpacu kepada SOP, standar operasional produksi. Nah, di sini kita jangan sampai kita mengabaikan misalkan di mesin ini kita harus jaga safety, kita harus menggunakan sarung tangan, harus memakai kacamata safety, atau menggunakan apa yang kita agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mesin besar berarti kita apa yang kita gunakan, yang kita pakai untuk pelindung diri kita, atau untuk apa aja sih menjadikan suatu mutu yang baik ataupun menjadi produk-produk unggulan dari perusahaan kalian atau dari pabrik kalian. Nah, ini terpacunya di SOP, standar-standar apa aja nanti yang akan ada pada perusahaan tersebut. Nah, di sini ada alat yang benar dan tepat, tidak sekedar selesai pekerjaannya. Jadi ini juga penting kalian untuk alat-alat ini. Jadi alat ini bukan sekedar kita mau buat kue berarti ini aja bahan-bahannya. Oh, ini alat-alatnya. Tapi harus benar-benar kita matangkan dulu nih alat yang benar-benar sesuai spesifikasi yang kita inginkan. Kemudian ada yang namanya prinsip kerja efektif. Bagaimana kita bekerja secara efektif. Nah, yang pertama, ketepatan, akurat, tepat waktu, tepat sasaran, kualitas baik, dan biaya yang direncanakan ataupun anggaran yang akan kita keluarkan untuk produksi tersebut atau biaya yang mau kita keluarkan. Dan kemudian kecepatan, speed. Nah, secepat apakah kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, atau secepat apakah kita dalam memproses suatu pekerjaan dalam waktu yang digunakan dalam menyelesaikannya.
Jadi kita jangan tergesa-gesa, kita dikasih target oleh perusahaan atau oleh customer kita, oh ya hari ini harus selesai. Nah, oke kita selesaikan, tapi kita harus hati-hati untuk mempekerjakannya. Jangan sampai kita dengan tepat waktu, tapi dengan kualitas yang tidak baik. Ya, kalau bisa kita harus teliti juga. Nah, kita harus memberikan komitmen kepada si pelanggan kita. Batas waktu ini sampai dengan tanggal sekian. Nah, kemudian nanti si konsumen meminta bagaimana untuk barang-barang dia atau produksi yang diharapkannya. Jadi kecepatannya jangan hanya mengandalkan cepat, tapi harus mengandalkan ketepatan juga. Nah, agar menjadi suatu produksi yang berkualitas tinggi. Kemudian ada yang namanya hemat, nah efisiensi. Nah kita harus menghemat, bagaimana kita menghemat seminim mungkin biaya. Apalagi kita nanti belajar yang namanya produksi massal di kelas 12. Menghemat biaya ini untuk itu dibutuhkannya kreativitas dan inovasi untuk menciptakan cara agar biaya seefisiensi mungkin tanpa mengorbankan kualitas dan target dalam waktu yang telah ditetapkan. Nah, kita harus menghemat biaya-biaya yang akan kita keluarkan. Bagaimana kita mengeluarkan biaya kecil dan mendapatkan hasil yang lebih besar. Nah, itulah kita pikirkan dulu apa yang menjadi cara untuk menghemat bahan-bahan ini. Kemudian ada yang namanya yang keempat itu keselamatan dan keamanan, nah safety-nya juga. Nah, kita tadi yang dibahas, kita menggunakan apa nih, safety apa yang kita gunakan untuk mengerjakan produk ini atau menggunakan kerajinan ini, apa aja safety yang akan kita kerjakan. Mulai dari pelindung diri kalian, dipersiapkan dari apalagi kita membuat kue, otomatis kita menjaga kualitas kue itu menjadi lebih baik lagi dengan cara apa? Tangan kita menggunakan sarung tangan agar tidak terkontaminasi dengan langsung bersentuhan si bahan-bahan tersebut. Nah, itulah yang namanya safety juga harus penting ya dalam prinsip kerja juga. Nah, kemudian dari kesimpulan efektivitas ini, si efektivitas yaitu bekerja ataupun diartikan sebagai bekerja menghadapi ataupun menyelesaikan masalah tanpa menciptakan masalah baru. Nah, jadi kita menciptakan menyelesaikan suatu masalah tanpa adanya masalah-masalah yang akan timbul lagi. Jadi masalah yang kemarin kita selesaikan ataupun pekerjaan kita nih yang kurang rapi kita selesaikan tanpa kita harus menunda-nunda ataupun harus mengeluarkan resiko lagi atau menciptakan masalah yang akan timbul lagi yang setelah pekerjaan ini selesai besok ada masalah lagi. Semoga tidak ada ya. Nah, kemudian si kewirausahaan yang sukses selalu mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi sebagai sumber daya energi dia. Kemarin kita sudah belajar yang namanya semangat berwirausaha. Di situ ada energi dan ada 2 poin yang kita bahas di situ. Kemudian kreativitas dan inovasi ini serta komitmen yang tinggi dalam mewujudkan kewirausahaan dan tepat fokus dalam bekerja. Demikian tadi sudah kita bahas tentang bekerja secara efektif dan efisien. Nah, semoga bisa bermanfaat atau bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kalian, baik itu dalam pendidikan, dalam berwirausaha, berbisnis, ataupun kalian bekerja dengan orang lain. Oke, demikian untuk pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi.